kalian tahu hal mengejutkan waktu penggalian ini, dan ini nih sangat menggemparkan pada saat itu Ces, di mana ditemukan jasad-jasad yang utuh membatu di kota Pompei tersebut. Halo Ces, ketemu lagi sama aku Ovi Kantale ya. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih untuk kalian yang sudah klik video ini. Nah, di video kali ini aku akan ngebahas tentang azab Ces. Azab yang diturunkan sama Tuhan. Tapi azab kali ini bukan azab yang seperti kalian sering denger nih. Azab si tukang utang yang ditagih bisa lebih galak, tapi gayanya di sosial media kayak tajir melintir. Bukan juga azab tetangga yang nanya kapan kawin itu ya Ces ya. Bukan ya Ces ya. Nah, azab kali ini lebih mengerikan Ces, di mana azab kali ini menimpa seluruh penduduk kota sampai kotanya ini hilang lebih dari 1500 tahun lamanya. Nah, apa sih kotanya ini? Kotanya ini adalah kota Pompei. Mungkin sebagian dari kalian belum pernah dengar ya kota Pompei ini berada di mana. Jadi kita bahas dulu ya kota Pompei ini, kota yang berasal dari mana, kenapa sih kota Pompei ini bisa kena azab yang begitu mengerikan. Jadi kita bahas dulu ya Ces tentang kota Pompei ini. Nah, kota Pompei ini merupakan kota yang sangat maju di era Romawi pada zaman dahulu kala Ces. Jadi kota Pompei ini berdiri pada tahun 7 sebelum Masehi. Jadi pada zaman dahulu banget ya. Nah, kota Pompei ini merupakan orang-orang Osci atau Oscan yang berasal dari Italia Tengah. Nah, lokasi tepat kota Pompei ini berada di bagian tenggara kota Napoli Ces. Nah, kota Pompei ini berdiri di sepanjang aliran sungai Sarno atau Sarnus yang terbentuk karena aliran lava pijar zaman dahulu. Pada abad pertama Masehi, kota Pompei ini adalah salah satu dari beberapa kota yang berada di pinggiran Gunung Vesuvius. Jadi kota Pompei ini adalah kota yang sangat luas dan dikenal sebagai kota yang sangat makmur karena waktu itu kondisi tanahnya ini sangat subur. Jadi hasil alamnya ini sangat berlimpah ruah Ces. Nah, selain itu kota Pompei ini adalah kota dengan bangunan-bangunan yang sangat mewah, di mana waktu itu kota Pompei ini menjadi destinasi incaran warga Romawi yang sangat kaya karena kota Pompei ini villanya dan resortnya ini sangat bagus Ces. Bahkan nih Kaisar Nero yang sangat terkenal pada zaman dulu ini punya villa dan resort di kota Pompei. Bahkan nih ya, istri kedua Kaisar Nero ini berasal juga dari kota Pompei yang bernama Pompei Sabina. Nah, warga-warga Pompei di sana ya Ces ya, dia tuh kan hidup dengan kemakmuran, kaya raya, tapi mereka ini kurang pengetahuan tentang Gunung Vesuvius yang berada di dekat mereka. Jadi mereka ini nggak tahu kalau Gunung Vesuvius ini adalah gunung berapi yang sangat aktif karena ledakan Gunung Vesuvius itu Ces terjadi 1800 sebelum Masehi. Wajar aja ya orang-orang Pompei ini nggak tahu tuh kalau bahaya Gunung Vesuvius ini sangat mengintai mereka karena ketidaksadaran mereka akan bahaya Gunung Vesuvius. Jadi mereka hidup ya berpesta pora, menikmati hidup dengan kekayaannya ini ya biasa-biasa aja Ces. Padahal nih kota Pompei ini merupakan kota yang sangat rawan gempa. Tetapi saking terbiasanya tuh hidup dari kecil sampai tua dengan gempa, nah mereka ini biasa-biasa aja gitu nah Ces kalau ada gempa. Mungkin kita ini dibilang norak kali ya Ces ya, kalau misalnya gempa nih di negara kita udah masuk berita, udah jadi instastory ini di Instagram, itu warga kota Pompei mungkin ngetawain kita Ces karena baginya tuh gempa tuh biasa aja gitu. Nah saking seringnya tuh mereka merasakan guncangan dari gempa-gempa yang ada di kota Pompei pada tahun 64 Masehi itu, mereka tuh kan lagi mengadakan pesta dan pentas seni. Nih si Kaisar Nero ini lagi nyanyi Ces di panggung, waktu itu ada gempa, tapi apa yang kalian tebak? Kaisar Nero tetap nyanyi Ces, tetap biasa aja gitu nah Ces, karena bagi mereka gempanya ini tidak membahayakan dan penontonnya tuh tetap joget-joget aja gitu nah Ces.
Selang beberapa waktu dan tahun-tahun terus berjalan. Nah, pada tahun 79 Masehi, inilah awal bencana yang harusnya disadari warga Pompei yang bisa membahayakan hidup mereka. Nah, warga Pompei ini mengabaikan tanda-tanda yang dialami mereka, mulai dari sumur yang mengering, mata air yang tidak mengeluarkan air lagi nih, Ces. Bahkan nih tanda-tanda udah ditandain sama hewan-hewan yang turun dari pegunungan ke pemukiman warga. Bukannya menggubris bahwa itu adalah tanda-tanda yang akan membahayakan mereka. Mereka ini mempersiapkan perayaan atau pesta besar Vulkanalia atau perayaan dewa api Romawi pada tanggal 24 Agustus. Jadi mereka tuh sibuk aja gitu Ces mempersiapkan pesta tersebut tanpa memperhatikan ini tuh ada tanda-tanda bencana alam gitu. Nah, tibalah tanggal 24 Agustus di mana mereka ini dengan senang ria gembira merayakan perayaan dewa api Romawi, di mana mereka tuh udah lelah ya, udah waktunya istirahat, tidur. Pas malam hari ternyata Gunung Vesuvius meletus dengan sangat hebat, Ces. Gunung Vesuvius meletus selama 24 jam. Abu, batu terus berjatuhan menimpa kota Pompei dengan lelehan lava sepanas 700 derajat Celcius dengan kecepatan 110 km per jam, dan kota Pompei pada saat itu tertutup abu vulkanik setinggi 6 meter, Ces. Ya ampun, tinggi kita aja itu rata-rata tuh paling tinggi tuh 2 meter kali ya, dan itu tuh 6 meter, Ces. Bayangin betapa mengerikannya efek dari meletusnya Gunung Vesuvius tersebut. Dan karena selama 2 hari nih kota Pompei ini ditutup oleh abu vulkanik yang tingginya sampai 6 meter, maka hilanglah kota Pompei ini dari permukaan bumi, Ces. Kalian tahu kota Pompei ini hilang sampai 1500 tahun lebih, dan warga Pompei ini lebih dari 25.000 ini meninggal ya, Ces ya. Dan akhirnya pada tahun 1599 kota Pompei ini ditemukan kembali karena waktu itu ada penggalian aliran sungai oleh Domenico Fontana. Pada saat itu Domenico Fontana ini menemukan lukisan-lukisan dan artefak-artefak peninggalan kota Pompei. Nah, tetapi waktu penemuan itu si Domenico Fontana ini sangat terkejut, Ces, karena ia itu menemukan lukisan-lukisan dan patung-patung yang bentuknya tuh tidak wajar, atau waktu itu lebih ke porno berbau seksual yang sangat gimana ya. Nah, pada saat itu hal-hal yang berbau seksualitas itu sangat tidak baik dibicarakan pada halayak umum, Ces. Jadi Domenico Fontana ini memutuskan untuk mengubur kembali penemuannya tersebut, Ces. Lalu terkuburlah kembali kota Pompei ini selama 150 tahun sebelum ditemukan kembali. Setelah kota Pompei ini terkubur 150 tahun lagi tuh, Ces, akhirnya penemuan kedua ini ditemukan kembali oleh teknisi militer dari Spanyol yang bernama Roque Joaquim de Alcubierre. Nah, kali ini tuh penggalian langsung dilakukan secara besar-besaran karena waktu itu tujuannya untuk mencari peninggalan kota Pompei, karena memang diketahui nih kota Pompei itu pernah ditemukan oleh Domenico Fontana. Jadi penggalian ini tuh emang mencari kota Pompei, Ces. Nah, dilakukanlah penggalian besar-besaran. Kalian tahu hal mengejutkan waktu penggalian ini, dan ini nih sangat menggemparkan pada saat itu, Ces, di mana ditemukan jasad-jasad yang utuh membatu di kota Pompei tersebut, di mana bentuk-bentuk jasad ini aneh, Ces, selain lukisan-lukisannya. Jadi penemuan lukisannya ini cukup ngeri, Ces. Jadi ini perempuan berhubungan badan sama seekor angsa, Ces. Terus jasad-jasadnya ini ditemukan juga dalam keadaan yang sungguh ngeri. Jadi jasad-jasad ini tuh ditemukan sedang berhubungan badan, ada yang sesama jenis, ada yang lawan jenis, bahkan ada jasad yang bentuknya tuh sedang masturbasi gitu loh, Ces. Jadi yang kalian gak habis pikir lah,
Ternyata ini loh, kenapa sih kota Pompei ini kena azab sama Tuhan? Kenapa sih kota Pompei ini kena bencana alam yang bikin lebih dari 25.000 warganya ini tewas, mengenaskan, membatu. Jadi kota Pompei ini, Ces, adalah kota yang sangat terkenal oleh perzinahannya, Ces. Jadi waktu resort sama villanya ini ya tempat-tempat prostitusi gitu nah, Ces. Jadi saking banyaknya nih, Ces, rumah prostitusi di kota Pompei ini, saking susahnya nih ngebandingin atau ngebedain rumah biasa sama rumah prostitusi. Jadi sekian ya, Ces, penjelasan dari aku betapa mengerikan bencana yang diturunkan oleh Tuhan untuk mengazab warga Pompei yang lupa nih sama Tuhan. Jadi untuk kalian nih baik-baik jadi manusia, tobat-tobat sudah, Ces, ya, yang masih jahat-jahat itu, karena azab Tuhan itu sungguh sangat menyeramkan. Untuk kalian nih jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe channel aku. Jangan lupa juga untuk klik lonceng notifikasinya untuk aku semangat terus nih. Sampai ketemu di video-video aku selanjutnya dan sampai jumpa, see you.